Bunuh dan menganggap itu halal. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Itu dosanya seperti dia bunuh satu dosanya itu. Ancaman dari Allah adalah menjadi ahli neraka selama-lama. Alias imannya langsung batal. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah minuru satal Madinah. Polres Lombok Tengah menetapkan korban begal bernama Amak Sinta sebagai tersangka karena membuat dua pelaku begal motor tewas pada Minggu 10 April 2022. Namun, Polda Nusa Tenggara Barat mengambil alih kasus tersebut pada Kamis 14 April 2022 setelah kasus tersebut memicu perhatian publik. Hal ini dilakukan sebagai rangkaian tindakan penyidikan agar penyidik bisa menetapkan tersangka yang seharusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Zulum, perbuatan zalim, aqlan wa naqlan atau adatan wa syar'an, tidak ada yang suka, alias dilarang dan diharamkan. Sebelum lari ke keputusan agama, ya di mana-mana saja tidak ada yang mau dizolimi, tidak ada yang mau disakiti, secara zahir ataupun batin. Zahirnya bagaimana? Ada yang lewat dipukul tanpa salah, zalim. Batinnya bagaimana? Ada yang disakiti, diceritakan kejelekan-kejelekan atau difitnah. Itu imbasnya nanti sakit hati. Si fulan begini, si fulan begini. Dia salah, namanya ghibah. Kalau dia tidak salah, namanya bohtan. Bohtan kalau dalam bahasa Indonesia yang sebenarnya bahasa Arab juga, tapi disebut dengan fitnah itu. Dia tidak seperti itu, diceritakan seperti itu. Itu jelas dosanya lebih besar lagi. Dan tidak. Syar'an dalam agama dilarang. Karena zalim Allah sendiri dalam hadis qudsi Allah sampaikan, dalam potongan hadis qudsi itu, inni haramtu az-zulma ala nafsi. Sesungguhnya saya haramkan kezaliman ke atas diri saya. Nanti Allah itu kan punya hak mutlak. Mau bikin apa saja, tidak ada yang boleh tanya Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Apa yang Allah buat, tidak ada yang boleh tanya. Selain Allah, apa-apa yang mereka buat nanti akan ditanya. Tapi dengan keberadaan Allah seperti itu saja, itu Allah zalimkan atas dirinya untuk berbuat zalim. Paham tidak? Lanjutan dari hadis qudsi tadi Allah sampaikan, fala tazalamu, maka jangan kamu saling menzalimi satu sama yang lain. Contoh menzalimi lagi adalah orang dibegal, dibegal. Banyak-banyak beredar hampir setiap tempat di Indonesia ini. Anak-anak muda yang tidak tahu mereka itu punya rencana sendiri atau ada yang memotori mereka, itu hanya Allah yang tahu. Jelas di beberapa tempat mereka bukan hanya satu orang, kadang punya kelompok kerjasama untuk membegal.
sasaran utama sebenarnya bukan membunuh orang, mengambil hartanya orang. Tapi dalam keadaan terpaksa, sebagaimana salah satu yang sudah bertobat cerita sama saya, bahwa ya sasaran pertama ya bukan membunuh orang, yang mau diambil adalah hartanya. Tetapi dalam keadaan terdesak, maka orangnya juga dibunuh. Seminim-minimnya adalah dilumpuhkan. Ya hartanya diambil untuk apa? Ya mereka sendiri yang lebih tahu. Hartanya diambil untuk apa? Yang jelas ini motornya iman lemah, amal lemah. Ditambah lagi dengan amwalnya lemah, hartanya tidak ada. Maka mereka berbuat seperti itu. Maka perbuatan seperti ini jelas-jelas dikecam dari segi adat, akal, syar'an, agama, naqlan dikecam. Tidak dibolehkan dalam situasi apapun. Merampok itu kan, apalagi sampai membunuh, ini masuk dalam ancaman dalam Al-Quran itu. Li'ajli dzalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an. Sebab itulah kami mewajibkan ke atas Bani Israel itu. Apa yang diwajibkan? Bahwa barang siapa yang membunuh tanpa terlebih dahulu dibunuh, dari ahli warisnya ada yang dibunuh, atau dia membuat kerusakan di muka bumi, ya begal itu salah satu sebab untuk kerusakan terjadi di muka bumi. Orang aman-aman jalan, seharusnya sesama kita, tidak usah sesama muslim dulu lah, sesama warga negara, sesama satu daerah, sesama satu kampung, seharusnya saling menjaga, saling melindungi. Lebih dari itu lagi, sesama muslim wajib saling menjaga, melindungi, bukan saling membunuh dan saling merampok. Maka ancamannya apa tadi? Faka'annama qatalan nasa jami'an. Dosanya itu seakan-akan dia bunuh satu manusia seluruh dunia. Dosanya itu. Membunuh satu orang muslim saja itu dalam Al-Quran, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidah. Orang siapa yang bunuh satu orang yang beriman dengan sengaja dan menganggap itu halal, maka Allah ancam dalam Al-Quran, muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Membunuh dan menganggap itu halal. Kalau hanya membunuh tidak menganggap halal, ya jelas itu juga dosanya tadi seperti mana dia bunuh manusia satu dunia. Tapi dianggap saat dia membunuh dan dia menganggap itu boleh dan halal, Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Itu dosanya seperti dia bunuh satu dosanya itu. Ancaman dari Allah adalah menjadi ahli neraka selama-lama, alias imannya langsung batal. Wa ghadiba Allahu alaihi, dan Allah murka ke atas dia. Wa la'anahu, dan Allah laknat dia. Wa adda lahu azaban azim, dan Allah siapkan untuk dia adalah azab yang besar. Jadi azab besar itu bukan untuk orang beriman. Azab besar itu untuk orang kafir. Paham tidak? Maka ini
salah satu dosa besar yang dalam syariat Islam tidak ditoleransi. Tidak ditoleransi. Di zaman Rasulullah SAW terjadi kezaliman dari kabilah atau suku Urainah. Satu ketika mereka datang dari kampung mereka ke Madinah, melapor bahwa kami tertimpa penyakit kuning. Mohon petunjuk, doa, bimbingan supaya sembuh dari Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan arahan, kamu pergi ke sana, minum susu unta zakat yang sedang digembala dan air kencingnya. Nanti masalah air kencing itu najis, ini bisa dipakai obat atau tidak, ikhtilaf para ulama. Tetapi tahun 2019 saya jumpa dengan salah satu orang di negara Afrika sana. Nama negaranya itu saya lupa itu. Pokoknya dekat-dekat Tunisia sana. Orang kulit hitam. Dia bermadhab Maliki. Dia cerita sama saya bahwa di negara mereka hadis ini masih diamalkan. Hadis ini kalau anak-anak kecil itu sakit, maka orang tuanya mengambil air kencing unta terus mereka minumkan untuk anak-anak yang sakit. Faham tidak? Berarti dalam mazhab Maliki mesti diamalkan ini zahir hadis. Sementara dalam mazhab Syafi'i hadis ini boleh diamalkan kapan? Kalau sudah tidak ada lagi obat yang suci. Paham ya? Sama juga dengan Hanafi seperti itu. Maka mereka pergi terus sesuai dengan arahan Rasulullah SAW, mereka minum susu dan air kencing dari unta hasil bayar zakat. Setelah minum dengan izin Allah sembuh mereka. Bukannya berterima kasih, bukannya bersyukur kepada Allah, malah mereka berbuat zalim. Apa kezaliman yang mereka buat? Yang mengembala unta dibunuh, unta zakat itu, terus unta-unta zakat dibawa kabur. Ini begal ini, begal, merampok. Rasul sayang sama umat, bayangkan datang diarahkan toh. Tapi karena kezaliman seperti ini, maka saat itu turun wahyu dari Allah ke atas Rasulullah SAW untuk menginformasikan bahwa orang yang engkau suruh tadi untuk meminum susu dari unta zakat dan air kencingnya itu, mereka telah membunuh pengembala unta setelah mereka sembuh, kemudian mereka bawa kabur itu untuk zakat. Allah perintahkan untuk kejar dan tangkap mereka. Terus sesuai dengan wahyu dari Allah, Rasulullah SAW kirim utusan, kejar dan tangkap, dibawa ke Madinah. Apa siksaan yang mereka dapat? Aslinya kan kalau dalam negara Islam, hukum Islam berlaku, qisas itu kan kalau ada yang membunuh langsung dibunuh saja. Tetapi karena begal itu, perampok, itu terlalu sadis. Bukan hanya membunuh, tapi membuat kerusakan di muka bumi. Jadi dosanya itu dua kali lipat. Pelanggarannya itu 2 kali. Au fasadin fil ardi. Sudah membunuh, membuat kerusakan lagi. Maka apa? Rasulullah SAW tidak langsung menyuruh untuk dibunuh mereka, tapi dipotong dulu telinganya, dipotong. Jadi satu-satu anggota dibawa terik panas matahari, dibiarkan baru dibunuh. Jadi dibunuh dengan cara sadis. Rasul zalim
Nauzubillah tidak. Allah zalim? Nauzubillah tidak. Allah sudah sampaikan lewat diskusi tadi. Rasul kenapa tidak zalim? Karena Rasul membuat sesuai dengan perintah Allah. Tujuannya apa? Supaya jadi pelajaran bagi orang setelahnya. Jangan coba-coba kamu buat begini, ini masih di dunia. Siksaannya itu ini masih di dunia. Nanti kalau di akhirat lebih parah lagi. Paham tidak? Maka dibunuh dengan cara sadis seperti itu. Ujung-ujungnya mereka semua mati. Tapi tidak langsung dibunuh lewat algojo langsung kayak di Arab Saudi itu kan. Kepalanya ditutup. Kemudian lehernya ditaruh begini. Pedang yang tajam supaya dia tidak sakit. Tidak seperti itu. Tapi bunuhnya apa? Dengan cara sadis. Di luar seperti ini diharamkan membuat seperti itu. Misalkan ada yang dibunuh dengan sengaja, maka yang membunuh kan harus dibunuh. Harus dibunuh. Kalau kejadian ini dilaporkan ke qadhi, ke hakim, ke jaksa. Kalau ini kita bicara mengenai hukum Islam. Terus cara membunuhnya tadi bukan seperti tadi. Bunuhnya bagaimana? Ya langsung kayak seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Yang dicontohkan di Arab Saudi itu. Kalau ada yang misalkan jaksa membunuh dengan cara yang tidak bagus. Potong hidung dulu, potong telinga dulu, potong tangan dulu, berdosa. Sebagaimana dalam suratul Isra itu Allah sampaikan wa man qutila madluma faqad ja'alna li walihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansur. Barang siapa yang dibunuh dalam keadaan zalim, tidak salah, tidak ada darahnya, tidak halal, terus ada yang membunuh dengan sengaja. Maka Allah sampaikan sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya. Kekuasaannya apa? Untuk mengambil kisos. Tapi bukan walinya sendiri yang mengambil. Harus lapor dulu ke jaksa. Bahwa saksi setelah diadili vonis oke. Kalau hukum Islam kan tidak ada embel-embel itu pengadilannya. Tinggal bawa 2 orang saksi laki-laki yang adil. Terus disodorkan. Mereka bersaksi kami melihat dia membunuh si fulan. Dijatuhkan hukuman yang dibunuh. Terus Allah sampaikan fala yusrifil qatl. Seperti itu, tetapi dalam membunuh jangan berlebihan, haram hukum. Jangan berlebihan itu apa maksudnya? Seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi bukan dipotong dulu telinganya, bukan dipotong hidungnya, tetapi langsung dipenggal kepalanya menggunakan pedang yang sangat tajam. Ketika mati. Paham tidak? Innahu kana mansura, sesungguhnya dia ditolong. Ya ditolong, orang yang dibunuh ditolongnya bagaimana sama Allah? Ya tolongnya melalui walinya tadi dikasih kuasa untuk mengambil qisas. Kemudian para hakim qadhi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengambil qisas, tetapi jangan sampai menolong orang yang membunuh. Paham tidak? Ancamannya itu ya haram, bahaya. Sekarang yang berikutnya, orang dibegal, terus dia, namanya orang kalau diserangkan harus bela diri toh. Mungkin dia tidak punya niat membunuh, jelas. Karena dia diserang, kadang-kadang gerakan otomatis itu. Bimbingan dari Allah kalau belum takdir meninggal. Mungkin dia ambil apa yang ada sama dia, besi. Mungkin ambil batu. Untuk menyelamatkan dirinya dari serangan begal itu. Dia pukul karena kepalanya jatuh mati. Apakah perbuatan orang yang dibegal ini
menyebabkan dia berdosa atau tidak? Jelas tidak. Jelas tidak. Bahkan dibolehkan dalam agama. Membunuh tadi itu demi menyelamatkan diri, demi menyelamatkan harta. Tatkala diserang dibolehkan. Itu sasaran utama kan menjaga diri. Tatkala menjaga diri dalam serangan balik untuk si begal, karena begal itu rata-rata kan punya apa itu? Punya pisau toh. Ini ada pisau sama saya ini. Pisau yang orang begal sudah bertobat datang di sini, apa namanya itu? Tapi orangnya ya jangan lagi coba lihat pisau, pisau ini yang dipakai di begal, paham tidak? Datang sama saya, alhamdulillah bertobat, kemudian sudah tidak itu lagi, tidak. Tapi dia belum ini, maksudnya ini dalam rangka rencana, terus mungkin Allah kasih petunjuk, dapat hidayah, datang serahkan orang yang begal itu rata-rata punya senjata tajam. Walaupun awalnya tidak niat membunuh, tapi mereka dilengkapi dengan senjata. Seperti itu. Maka yang diserang tadi itu punya keharusan untuk bela diri. Jadi dibolehkan itu. Dalam dia membela diri terus dia membunuh yang menyerang dia. Apakah dia wajib dihukum, atau dia dikisas, atau dia berdosa? Jelas tidak. Jelas sih. Bahkan kalau na'udzubillah ada yang hukum dia ini. Dia berarti orang yang menghukum menyalahi aturan agama. Paham tidak? Terus yang berikutnya, kalau misalkan yang dibegal dibunuh, apa status dia di hadapan Allah? Jelas-jelas dia kalau orang beriman, tatkala dia dibunuh dalam keadaan dibegal, matinya bukan mati konyol. Yang mati konyol tadi yang begal itu kalau dibunuh. Jadi darahnya tidak bernilai. Yang begal itu kalau dibunuh ya jelas darahnya tidak bernilai. Nyawanya tidak ada nilainya itu di hadapan Allah SWT. Tetapi yang dibegal kalau dibunuh, jelas dia punya maqam khusus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maqamnya apa? Dapat derajat syahid akhirat. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man qutila zulman fahuwa syahidun. Barang siapa yang dibunuh dalam keadaan dizolimi, dalam keadaan zolim, maka orang itu adalah orang yang mati syahid. Mati syahid bukan mati syahid dunia akhirat, tetapi mati syahid akhirat. Apa maksud mati syahid akhirat? Di dunia dia dimandikan, dikafankan, disolatkan, terus dikuburkan seperti biasa. Tapi pahalanya dan kelak di akhirat dia akan mendapatkan derajat orang mati syahid. Kalau syahid dunia akhirat adalah orang yang berperang dengan orang kafir. Niatnya karena Allah, untuk meninggikan kalimat Allah, saat itu dia dibunuh. Dibunuh sama orang kafir dalam peperangan itu. Maka dianya mendapatkan derajat syahid dunia akhirat. Artinya di dunia dia tidak dimandikan, paham tidak? Dia hanya dikafankan, tidak disolatkan, langsung dikuburkan. Jadi dari 4 fardu kifayah itu hanya 2 saja yang dijalankan. Hanya 2, 1 dikafankan, 2 dikebumikan, dikuburkan. Sementara dimandikan dan dikafankan, disolatkan tidak.
Kenapa? Ya, nomor satu dalil dari perang Uhud. Perang para syahid Uhud itu tidak ada yang dimandikan dan tidak ada yang disolatkan. Aklinya apa? Dalil akli. Karena tujuan orang disolatkan adalah supaya diampuni. Orang yang mati syahid saat berperang dengan orang kafir itu, yang niatnya lillahi ta'ala, untuk meninggikan agama Allah, kalimat Allah, maka orang itu sudah dijamin masuk surga. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Dan kau menyangka orang yang disyahidkan di jalan Allah itu bangkai, mati, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Akan tetapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka dikasih rezeki. Paham tidak? Maka orang yang dibunuh oleh si pembegal itu, si pembegal, maka dia mendapatkan derajat syahid di hadapan Allah SWT. Derajat syahid. Maka sangat disayangkan kalau ada yang membunuh begal untuk menyelamatkan diri kok di penjara itu. Di penjara. Mudah-mudahan direvisi kembali itu aturan. Kita tidak menentang aturan negara. Cuma kalau itu zahir bertentangan, itu kan kasihan yang mengadili. Nanti akhiratnya jadi bahaya. Karena kamu mengadili dengan cara salah, itu bahaya nanti itu. Hukuman dari Allah akan menanti. Paham tidak? Semoga bermanfaat. Subhanallah. Subhanallah.